rail. Sistem command rail fungsinya untuk menginjeksikannya dari dari tangki bahan bakar ke suplai pump, masuk ke pipa command rail sampai ke injektor dengan dengan bantuan ECU untuk membantu mengoptimalkan tekanan bahan bakar. Jadi di command rail itu ada dua. Pertama full pressure, yang kedua pressure limiter. Yang full pressure fungsinya untuk membaca tekanan bahan bakar yang akan dikirim ke supply pump sampai ke injektor dengan tekanan yang harus dibaca ECU sekitar 25 sampai 34. Sementara yang pressure limiter ini membatasi tekanan yang berlebih pada command rail untuk membalikkan kembali sisa minyak yang ada di command rail kembali ke tangki. Oh, berarti di hasil ini tadi wawancara tadi tentang command rail, mungkin kita harus tahu tentang identifikasi komponennya, Pak. Untuk komponen command rail sendiri itu, Pak, ada berapa macam, Pak? Ada berapa macam? Ada 8 macam. 8 ya, Pak. Jadi yang biasanya dari awalnya yang mana, Pak? Yang pertama dari tangki bahan bakar, kedua saringan bahan bakar, yang ketiga pump, yang keempat command rail, yang kelima injektor, yang keenam apa lagi tadi? Lupa. ECU, EDSU, ECU sama EBU. Terus satu lagi terakhir Sama pipa. kita sama ada satu lagi itu. Oke, baik, mungkin kita langsung ke tangki bahan bakar tuh gimana biasanya, Pak? Langsung di mobil atau udah dilepas sini, Pak? Enggak, masih terpasang dalam di mobil. Di bagian mana nih, Pak? Biasanya di belakang. Di belakang ya, Pak? Menuju tangki bahan bakar. Di bahan bakar. Satu lagi apa tadi awal lupa. Pompa bahan bakar yang di dalam tangki. Oh, jadi pompa tuh memang menyatu sama tangkinya, Pak? Iya. Jadi dari pompa bahan bakar di sub bahan bakar itu menuju ke mana lagi tuh, Pak, biasanya? Kalau Menuju command rail. ke saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar, Pak. Oh, jadi saringan bahan bakar yang di sana, Pak? Yang saringan bakar ini masuk ke dalam supply pump. Supply pump. Supply pump yang ini supply pump. Oh, yang Masuk dalam supply pump, Pak. Dari supply pump baru di transfer lagi ke command rail. Dari command rail melalui command rail masuk lagi melalui pipa selang atau selang bahan bakar ke injektor. Injektor. Oh, ini yang dinamakan injektor, Pak. Ini yang injektor. Biasanya dari injektor tuh kemana, langsung ke ruang bakar lagi, Pak? Dari injektor baru masuk ke ruang bakar. Ke ruang. Oh,
common rail ini biasanya kerusakannya tuh terjadi pada komponen yang mana yang sering terjadi Pak? Yang paling sering terjadi di common rail yang SCP ini bisa sering terjadi sama injektor yang paling sering terjadi kerusakannya Pak. Nah, kalau yang lumer biasanya jarang. Jarangnya tuh maksudnya tergantung pemakaian sama kualitas bahan bakar yang digunakan. Ini plunyer bawah, ini plunyer atas. Nah, ini SCP, ini full pressure dan ini pressure limiter. Oke, mungkin itu aja tentang pengenalan tentang common rail dan kenalannya. Mungkin jika ada salah-salah video ini, maaf. EPS yang tadi electric power steering yang sebelumnya tadi tidak nampak komponennya. Untuk komponennya itu ada di sebagian sini ya Pak. Ya, ini modul, Ini modul, IPS, ini motor, itu motornya. motor IPS. Yang satu lagi di dalam ini ada sensor torque, sensor torque. Oke Pak. Di dalam bunda bulatan yang ada di dekat motor. Ada jadi sensor torque. Oh jadi sensornya di dalam sini ya Pak. Ya. Yang membantu kerja torque sama motor melalui modul. Dari modul ini otaknya dari semuanya ya Pak. Otaknya di sini semua modul. Jadi jika modul ini bermasalah, otomatis power steering ini tidak bisa berfungsi ya Pak. Jadi Tidak bisa berfungsi, maka setir akan keras. akan keras itu efeknya Pak. Efeknya akan keras dan pengemudi pun merasa tidak nyaman kalau ada kerusakan pada IPS. Untuk sensornya sendiri yang di dalam ini Pak, ini sering terjadi kerusakan atau gimana Pak? Soalnya dia kan sensornya di dalam bagian sini. Kalau yang sering terjadi tidak ada, cuma kalau mobil kena banjir atau terendam banjir, itu sering bermasalah. Oh jadi faktornya karena terendam ya Pak biasanya sering. Paling sering. Tapi kalau yang biasanya hidup IPS-nya paling banyak yang bermasalah itu ya torque tadi sama modul Ya Pak. modul IPS. Kalau kendala yang lain mungkin tidak ada. Yang sering terjadi permasalahan itu antara modul IPS sama pembacaan sensor torque. Kalau motor biasanya tidak terlalu sering terjadi permasalahan. Yang sering terjadi permasalahan pada IPS ini modul sama sensor torque. Ini pada mobil Sigra. Beda sama mobil yang lain. Kayak Honda tuh beda tuh. Kalau Honda perbedaannya apa coba? Kalau Honda lebih banyak hubungannya ke yang lain, seperti ke ABS ada pengaruh. Kalau yang mobil Honda Berarti pengeluaran Honda jika permasalahan di EPS-nya juga bisa merambat ke ABS. Merembet ke ABS bisa juga. Tapi kalau yang mobil keluaran Toyota enggak. Cukup di bagian situ komponen yang bermasalah tentang EPS, cukup di bagian itu aja Pak. Tapi entahlah, mobil sekarang kan saya belum pernah juga melihat yang sekarang kayak mobil terbaru Camry, sekarang yang tahun-tahun tinggi sekarang dong. Iya. Itu. Oke. Karena mobil yang sering masuk ke bengkel masih tahun-tahun yang rendah kan. Kalau ABS Joko ke IPS-nya tuh hubungan mana? Ada. Itu dengan Kita kecil dulu. Kalau Honda banyak kaitannya IPS-nya, kalau hidupnya ada hubungannya ke ABS. Aja cek tuh dia ABS. Tapi kalau yang Sigra kan dia ABS Pengeluaran Toyota tidak. Tidak kemana dong.
Kalau ikut yang merebet kedua. Oh, modul Anda kau bawa sekring. Kau bawa sekring. Modul ABS tu. Oh, ini kok, Pak. Modul ABS punya kan. Macam ke modul ABS ke motor ni. Motor kau lah yang bakar aja, besok memungkinkan untuk pengiriman roda. Oh, pada roda-roda tuh, Pak. Pada roda-roda. Jadi dalam Iko kok ada tekanan juga, Pak? Ada tekanan. Yang mengatur tekanan itu pompa apa? Pompa apa, Pak? Pompa ABS. Pompa ABS Pak yang Keram itu dan ya. Ada kayak piston di dalamnya banyak. Dan keramik cuman enggak steady yang mendorong yang putar pompa apa? Mendorong bisa jadi minyak rem tadi. Minyak rem tadi. Contohnya untuk cuci roda, Bang. Cuci roda, kalau itu kan supply. Itu supply dari tangki sentral rem, master rem ke ABS. Dari ABS ko yang entah ko yang depan, Hanya salah satu lah yang depan dan belakang. Dari depan ko yang pokok keduanya dua untuk kiri dan kanan. Kalau itu untuk belakang kiri kanan. Jadi pengiriman itu lebih efektif dibanding yang pakai ABS.